Nina. Kamu emang bener nih. Bahagia itu sederhana. Dan sekarang aku bahagia banget nih. Aku juga, Vin. Rasa ragu membebaniku, menentukan cinta sejati. Ku tak ingin ada hati yang kecewa dan terluka karena salah ku memilih cinta. Ku terjebak antara dua hati yang ku cinta, hingga bibir ini tak sanggup berkata. Ini apa lagi banyak motor di sini? Kamu tuh Adik gue yang lo bawa, man. Bilang. Bilang nggak? Adik gue mana? Cecil. Iya, Kak. Lagi ngapain? Ini... Ini mobilnya Angel kan? Iya, betul. Terus ngapain buka-buka mobil Angel? Gini, jadi tadi tuh barang aku ada yang ketinggalan gitu di sini, Kak. Iya. Jangan-jangan yang kemarin ngerjain lollipop tuh lu ya? Sampai lollipop kentut-kentut semua, terus muka Angel gatal-gatal. Iya. Ih, apaan sih? Oke, gue tahu lo emang senior di sini. Tapi bukan berarti lo bisa nyalain gue kan? Iya kan? Gue bukannya nuduh lu. Ya gue cuma curiga. Dan lu inget ya, kalau sampai ada yang fitnah Nina, gue nggak akan diem aja. Heh, Andre, lo tuh nggak punya bukti buat nuduh gue sembarangan kayak gitu, ah. Emang sekarang nggak ada bukti apa-apa. Tapi sampai kecurigaan gue terbukti, Ya udah, pokoknya ini bukan salah gue. Gue nggak mau lo tuduh kayak gitu, oke? Gue nggak jadi ngambil barang. Gue mau pulang aja. Ya, piano kita, ya ampun, gimana nih? Pianonya kok kok gini sih? Jahat banget sih dicoret-coret gini, tulisannya kamu seupai lagi. Dia tuh yang kamu seupai. Banget sih. Ih, bener nih, Angel. Dia tuh yang kamu seupai. Tapi masih bisa bunyi kok, teman-teman. Masih bisa? Masih bisa. Coba mainin. Iya. Kita nyanyi aja yuk. 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 bodohnya aku, ternyata aku senyum-senyum tak menentu. Tak sadar diriku, ternyata aku sedang
bahasnya ngomongin angkot, ew. Nin, barusan sepatu kamu bisa ngomong ya, Nin? Oh iya, Vin. Sepatuku itu emang ajaib. Kosakatanya juga lebih ajaib. Apa? Kamu seupai, ew. Tuh, lihat tuh. Ngomong kan tuh, ih. Yaudah Beb ya, pokoknya kita masih punya tugas. Ingat ya? Iya, gue nggak lupa kok. Gue cuma malas aja ngingetnya. Beda ya. Ya, whatever. Pokoknya kamu harus temenin aku nganterin hasil uang sama konser kemarin. Lo nggak usah pegang-pegang gue. Lo kan nggak mau gaul sama orang-orang yang kamu seupai kayak gue, iya kan? Ih, babe. Kamu nggak kamsupai sama sekali. Enggak. Tuh yang kamse nih, Ratu Mewek. Pada Ratu Sapo Hijau. Hello, asisten. Lo mendingan ke ruang latihan sekarang juga hafalin semua dialog gue. Gue sama Beb Kelvin masih punya tugas penting. Hafalin aja sendiri, Jul. Kenapa mesti aku? Itu takdir lo dong jadi asisten gue males hafalin dialog. Udah cepetan lo hafalin terus lo kasih tau ke gue ntar. Angel, nggak bisa. Itu kan tugas lo. Lo kan peran utamanya. Aduh Beb Kelvin ya, semua artis besar itu nggak ada yang baca skrip. Gimana sih, udah deh nggak usah bela-belain nona kamsupai iu ini deh. Mendingan sekarang kita pergi sekarang, oke? Yuk. Udah ya, Mas? Udah, Bos. Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi ya? Udah semua kan ya? Udah, Bos. Oke. Ya Beb, yuk. Udah, biar gue aja yang nyetir ya. So gentleman, so romantic Beb. Boleh. Angel, gue mau nyetir mobil lo, itu bukan karena gue mau romantis-romantisan sama lo. Catat deh. Ya nggak apa-apa lah Beb ya, berdua sama kamu aja aku udah seneng kok, aku udah puas. Iya, udah sih buruan lagi. Itu uang amal lo udah dibawa belum? Udah dong, udah. Oh ya, terus kalau kamu nggak mau romantisan sama aku, terus kamu ngapain nyetir? Karena gue nggak mau lo bawa gue ke tempat yang aneh-aneh, ngerti lo? Tapi asal kamu tahu ya Beb Kelvin ya, dimanapun kita, kemanapun kita, seaneh apapun tempat itu, kalau kita berdua pasti romantis. Udah buruan ya, nggak usah banyak ngomong. Oke. Sakit banget sih. Udah lagi dihukum sama papi. Via, tunggu. Kanina kok sendirian sih? Kak Andre sama Kak Kelvin mana? Kelvin lagi nganterin Amal sama Angel. Terus kalau misalnya Andre kemana ya? Tahu deh. Mungkin lagi pelajaran tambahan kali ya? Oh. Itu si Kutu. Gue gak mau pulang sama lo lah. Ntar diajak naik odong-odong lagi. Males. Tenang, Vio. Odong-odongnya udah pergi jauh ke angkasa. Udah nggak ada. Hai Kanina yang cantik. Lu nggak boleh godain Kanina, bukan muhrim. Nina kenapa sih mukanya? Kok manjun-manjun gitu mulutnya? Ih, jidatnya dikerut-kerutin gitu lagi. Duh, Didi, aku tuh lagi pusing. Angel tuh nyuruh aku ngafalin dialog drama Cinderella yang tertukar itu loh. Kan jadi bingung. Mau Romeo bantuin nggak? Lu Gak usah noyo-noyo. Gue tahu. Kanina boleh tanya kok sama 80.000 orang followers @Romeo bilang. Kalau Kanina mau, nanti kita bakalan latihan. Romeo jadi pangerannya, kalau Bang Didi mah cukup menjadi pohon aja. Pohon pembantu kan? Tapi emang Romeo beneran bisa? Beneran, Romeo itu beneran bisa. Romeo itu ya ketua drama Romeo dan Juliet di sekolahan Romeo. Nih ya, kalau nggak percaya, lihat aktingnya Romeo.
Oh, Juliet. Mengapa engkau pergi tanpa mengajakku? Mengapa engkau begitu egois meminum racunnya sendiri? Oh, Juliet. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Gimana? Bagus, bagus. Bagus. Wah, hebat. Yaudah kalau gitu ajarin aku ya. Keren. Dialognya tuh keren, semua keren. Tapi tampangnya nggak keren. Lu tahu suara tepit nggak? Tepit hitam. Hah? Pulang yuk, panas nih. Viola udah bosan. Tapi pakai apa ya? Ya kan ada gua sama gua. Ayo. Dan gue juga ikut. Gue udah kapok pulang sama kalian. Ini gue naik. Tuh, Bajai aja tuh. Bajai! Lu mau pulang naik bajai juga tetap harus bareng-barengnya sama Didi juga. Jadi nanti takutnya kan lu nanti diapa-apain sama tuking bajai itu. Tukak. Udah sih mulut siapa? Gua. Ya, dan gue juga harus ikut. Soalnya Viola nggak boleh sendirian. Lu apa-apaan sih Juleha? Apa-apa mau ikut. Lu kalau mau ikut tuh dibantu biar Pak lu bisa begini. Ya, gue di ban. Tapi lo dipentil ya. Ya gembos dong gua ntar. Lu bener-bener lu. Apaan sih? Berantem terus. Bosan tau ngeliatnya. Jai, Bajai! Jai, bajai! Sini, Viola mau pulang. Sini, Viola mau pulang. Gua duluan yang masuk. Ya gua duluan, gua yang manggil bajainya. Turun nggak? Gua terbalikin nih bajai. Udah bantuin. Gua di kepala aja deh. Bang berdua aja. Turun nggak? Bah, Udah gua yang naik deh. Kanan tuh. Jangan, Bang. Ya, Bang Gede. Dadah. Gila, Sol. Jadi, kita mau kencan di mana, kan, Nina? Hah? Maju. Udah. Aduh, kasar banget sih. Tani mau ngapain sih Yul sebenarnya? Itu lagi pakai bawa-bawa biola raksasa segala. Inge kan tahu sendiri. Tadi denger Darwin itu suka banget sama cewek yang bisa nyanyi. Jadi Inge tuh harus bisa nyanyi buat Darwin. Nyanyi ya? Tapi Inge tuh nggak bisa nyanyi. Nggak bisa. Inge harus bisa. Dan Inge harus konsultasi sama Mini Pau dulu. Inge, nih coba. Pakai gitar nih biar keren. Aduh Tuhan. Iya. Susah. Aduh gimana nih? Inge. Keren banget. Biolanya kayak Yulia. Inge, otakku tuh kecil banget sih, sekecil badan lo. Udah jelas tuh ini gitar. Gitar. Gitar bukan biola. Gitar. Iya ya? Kenapa nggak bilang deh tadi? Udah, coba dulu, coba. Bentar. Apa ya? Nyanyi lagu... Nah, Darwin itu kan bagaikan bintang di langit-langit kamar Inge. Kamar. Berarti Inge mau menyanyikan lagu... Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Stop. Suara Inge tuh bisa merusak gendang telinga Yulia. Sakit nih kuping Yulia. Kan Yul, Inge udah bilang kan, Inge tuh gak berbakat, gak bisa nyanyi. Iya. Lagian, kalau Darwin dengar suara Inge pas nyanyi ya, Darwin bisa memutuskan untuk gak nikah seumur hidup sama Inge. Inge, bener juga sih Inge. Suara lo tuh bener-bener ya ngerusak kuping Yulia. Sakit. Pantesan aja Nge, selama ini si Angel cuma buat nyuruh lo tuh nganga mingkem. Ikan, suruh diem aja, gak boleh ngomong. Ih, tuh kan lama-lama jadi kayak Angel deh. Sorry, gue beda banget sama Angel. Gue tuh baik. Nih, gue buktiin ya. Gue bakal bantuin lo bisa nyanyi buat ngerayu si Darwin. Caranya? Kan nggak mungkin ya. Yulia itu melatih vokal Inge dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.
Hah? Kok itu kayak naskah proklamasi ya, nge? Ah, suka-suka deh. Tapi Yulia punya ide bagus, cemerlang. Dah, liatin aja. Ya. Cek sama Yulia. Angel, gimana tadi rasanya habis ngasih uang amal ke perpustakaan tadi? Enak kan? Jauh lebih enak daripada ngisingin orang, ya nggak? Baru juga kayak gitu udah digede-gedein, babe. Biasa aja lagi. Itu mah kayak uang mingguan aku, nominalnya tuh. Ya, serah lo deh Angel ya. Ya, uang kayak begini buat aku tuh receh doang. Ya, serah lo deh ya. Ini kita harus ke perpustakaan yang kedua nih. Mana masih jauh lagi di pinggiran kota. Babe, Angel lapar. Makan dulu ya. Alasan aja lo, mau makan di mana di sini? Aduh babe, pokoknya somewhere yang romantic. Kita kan udah jarang dinner berduaan, gitu banget deh. Yuk, lapar banget nih. Ya lo gila apa ini pinggiran kota? Emang ada apa tempat kayak gitu di sini? Ngarang lo. Ya udah, balik aja ke tengah kota. Terus kita makan deh. Terus besok lagi aja bagiin uang-uang receh ini. Enggak. Please. Oh, gue tahu, gue punya it. Aku tahu tempat yang keren, tempat yang spesial buat kita makan. Di mana tuh, babe? Iya, jadi lo, kamu tutup dulu matanya, gimana? Mau ya? Enggak, nanti dibawa ke psikiater lagi. I swear to God, Angel, aku gak bakal bawa kamu ke sana ya. Yang ada aku malah bawa kamu ke tempat yang keren, yang spesial, yang romantis. Yang pasti yang kamu belum pernah ke sana. Gimana, mau ya? Are you serious, babe? Udah deh buruan, tutup matanya. Ayo dong ya. Kalau nggak mau makan nih. Ya. Oke. Sebentar ya. Ayo buruan. Nggak boleh ngintip. Awas ya. Iya. Oke Kanina, sekarang kita ke adegan terakhir, di mana Pangeran dan Cinderella itu berhasil makan malam bersama, dan Pangeran pun menyatakan cintanya. Loh, kok langsung ke adegan terakhir aja, Mio? Soalnya kalau adegan romantis aja bisa, pasti adegan lain juga bisa, begitu loh. Ih, kamu ngarang banget deh. Mungkin juga kan aku ngapain mesti acting. Aku kan cuma ngafalin buat latihan doang. Aduh, Kaninaku yang lugu. Mumpung ada Romeo di sini, mendingan kita sekalian aja belajar acting sama Romeo. Biar tuh siapa tuh nenek sapu ijuk nggak ngalahin Kanina lagi. Gitu, oke? Terserah kamu aja deh. Yaudah yuk, kita mulai dari atas. Romeo sebagai pangeran ya? Iya. Tidak terlukiskan bagi aku malam ini, oh putriku. Kita berduaan tanpa ibu tiri. Engkau begitu cantik bagaikan seorang dewi. Padukaku yang mulia dan tampan, hamba jadi cantik karena paduka membuat hati hamba jadi bahagia. Dan wajah hamba berbunga-bunga bagaikan taman di surga yang mereka senantiasa. Dan... Stop. Kenapa? Salah ya, Mio? Aduh, Kaninaku yang Romeo sangat hormati. Begini loh, dialog itu bukan menghafal. Dialog itu juga bukan membaca. Jadi, dialog itu memberikan nafas kepada seseorang karakter itu yang kita mainkan. Dan ini yang paling penting, Kanina. Dan ini yang paling penting. Kita harus tahu tanda jeda dan tanda koma. Di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memberikan tekanan pada dialog. Ya, tapi Mio, aku mungkin bisa jadi upik abu yang kerjanya ngepel, nyapu, bersih-bersih. Tapi kalau aku jadi Cinderella, pas Cinderella udah berubah jadi putri, terus gayanya mewah gitu, mana bisa aku? Aku jadi bingung. Nggak bisa aku bergaya pakaian mewah-mewah gitu. Iya juga ya.
Aha! Romeo punya ide. Ayo ikut Romeo. Coba gue lihat ini apa? Ih, Cecil, itu tuh punya Angel baru gue buat. Ini siapa? Punya Angel. Angel itu yang jadi ubik abu kan? Balikin nggak? Nanti Angel marah tahu. Terus gue harus bilang wow gitu kalau dia marah. Angel ya, Angel. Angel marah. Aduh, Cecil, Angel marah. Angel. Cecil, dia nggak ada kopiannya. Kamu kenapa sih? Salah buat gue. Ambil tuh. Ambil, cepetan. Ambil. Ups. Cecil. Ya kacamata aku balikin. Cecil. Cecil balikin kacamata aku. Cecil. Cecil. Halo? Supir bajai pakai BlackBerry? BBB dong, BlackBerry bajai. Kalian nanti belakang? Hah? Bang, ngebut bang, mobil belakang mobil kita. Ada yang ngejar bang, cepet dong bang, ngebut. Bang, cepet bang, ntar kita ditembak. Bang, cepetan bang. Ya. Buruan bang, ngebut dong. Bang, dia udah deket bang. Balas dendam memang enak. Apalagi Angel. Berani-beraninya sih ngancem-ngancem Cecil. Kacamata siapa nih? Lo lagi udah lepas deh. Iya, emang gue lagi. Kenapa? Lo kenapa sih suka banget ngebully murid-murid di sini? Mau jadi Angel kedua? Sini. Ini kacamata siapa lagi? That's not your business, Andre. Lo bilang sama gue, ini kacamata siapa? Atau lo bisa berurusan sama Ibu Indira? Pilih mana? Itu kenapa sih? Lo lagi di mana-mana lo lagi nuduh gue dan sekarang ada lo lagi di sini. Dan Cecil, kenapa sih lo harus gangguin orang yang nggak punya masalah sama lo? Ini kacamata siapa? Enggak usah jawab, gue udah tahu ini punya siapa. Sekarang gini aja ya, saran dari gue, Cecil. Jangan karena lo punya masalah sama Angel, semua orang kena efeknya. Gue percaya kok, dan gue tahu kok, lo lebih baik kan dari Angel. Jangan pernah samain gue sama Angel. Iya. Cecil, lo kok jahat banget sih? Balikin kacamata gue. Cecil, balikin. Siapa nih? Kok nabrak-nabrak gue sih? Lo? Iya, gua. Kenapa? Salah? Enggak kan? Sama-sama. Udah gak usah bilang makasih. Ih, gear banget lo. Siapa juga yang mau bilang makasih? Dasar senior sombong. Oke, sorry ya kalau emang gua kesannya sombong. Udah bukan kesannya lagi, tapi emang iya. Oke, sorry kalau emang gua bener-bener sombong. Tapi sekarang gua udah tau nama lu, Jessica Ruby. Dan gua Andre Panduwiryo.
batu bener sih anak. Gue denger tau. Mendingan gue benerin asnya yang gak bisa. Mau gue bantu nggak? Enggak. Duh. Ajaib banget ini cewek. Ngefansnya sama Angel lagi. Bang Bajai! Bang Bajai! Bang! Bang, kok kabur sih, Bang? Di, kita di mana ya? Masih nanya lagi. Ini yang jelas nih jalanan sepi. Ya, kutu. Itu semua pemirsa juga tahu kali. Lu kenapa jadi ikutan gagap kayak gua? Gak boleh. Iya. Ngapain gue gagap ya? Pada berisik banget sih semuanya. Bukannya mikirin Viola pulang pakai apa gitu. Pengen pulang nih, panas. Dia tuh. Diam. Kalau mau telepon taksi. Halo, Mbak. Viola pesen taksi dong, Mbak. Tapi ini di mana ya? Ih. Iya, itu tuh, Mbak. Di Jalan Lalala, Mbak. Iya, sekarang. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Penuh. Udah deh. Asik nih taksinya nih. Nggak bisa jemput. Lo aja. Gue kan bule. Lo lebih cocok jadi tukang bajai daripada gue. Apaan bule potan? Gak ada, gak bisa. Lu yang narik, gue di belakang sama Vio berdua. Kutu kucing angora, buruan. Wah, lu kalau bercat tembok. Gak ada, gak bisa. Lu aja. Gue gak mau. Gue di belakang. Udah, berisik banget sih. Kebalik. Lo yang narik, gue sama Viola di belakang. Berisik. Tak sikat aja anak kecil kayak gitu. Dia pikir aku ikut takut apa? Bener kamu tuh Serintil. Orang-orang belaku kayak gitu mesti dikasih pelajaran. Kita kayak gini juga masih punya harga diri ya. Betul banget. Babe, pasti tempatnya indah. Aku buka ya. Bentar. Gini, bentar lagi nyampe kok, bentar lagi. Ya, sini, duduk sini. Awas. Ya. Oke. Ya ampun ya, Beb. Biasanya nih, kalau ditutup mata kayak gini nih, indera kelima aku berjalan. Nih pasti tempat keren, mewah, mahal. Nih pasti makanan di sini nih. Tuh kan? Oh ya ampun, mejanya, kayunya pasti import nih, ampun. Pasti nggak ada orang kamsupai di sini nih, lihat tuh. Aromanya bintang 5. Ya ampun. Oh nggak sabar, Beb. Buka ya. Ya, indra kelima kamu itu emang bagus banget ya. Ya udah silakan dibuka. Ya ampun, ada rampok, Beb. Mereka jelas rampok. Kurang aja lo ya. Siap, maaf. Ya ampun, lihat Beb, kamu sampai kuadrat tuh kan. Ada takut. Ini kamu mau makan apa? Aku pesan makannya nanti ya. Cuman kamu bersihin dulu ingusnya. Ya, pinter. Oke. Kamu sampai kuadrat tuh liatin aku, Beb. Takut. Hah? Ngomong apa kok, ha? Orang minta gue becek ya. Tak habis sih. Sabar ya Mbak, sabar bentar. Tolong dengerin dulu penjelasan saya ya. Jadi gini, teman saya ini berasal dari keluarga yang broken home gitu Mbak. Jadi orang tuanya udah pisah ya kan. Jadi dia kalau ngomong suka seenaknya Mbak. Jadi suka sembarangan kalau ngomong. Tolong dimaklumin ya. Ya sekarang sih dia lagi dalam terapi penjiwaan. Ih,
Tega sih, Beb. Mas, kalau orang sakit itu taruh aja di rumah. Bekep aja mulutnya, ikat tangannya. Ya, iya sih Mbak, emang biasanya begitu. Biasanya sih malah ada kerangkeng Mbak, cuman sekarang kasihan Mbak. Iya, oke, saya janji Mbak. Tapi sekarang sih kita cuma mau makan bentar aja ya. Akan, nggak mau. Banyak laler, lihat kamu supai pasti nggak enak, jorok, banyak virus. Udah pulang. Ayo, pulang. Aduh. Mana kamu? Di sini. Udah, lu makan sini aja udah. Mau tak guyur nih. Wah, jangan. Udah, jangan banyak protes. Diam sini. Tuh kan dibilangin, ya udah sih lu nyantai aja lah, tinggal makan doang, diem. Nggak mau, geli baby. Hysteri. Diem. Bu, Iya mas, saya pesan nasinya 2 ya. Dicampur, serah deh apa aja yang enak beli pokoknya. mas ditunggu ya. Gue tuh, lo emang cocok jadi supir bajai. Manusia bercat tembok. Lo ngomong sekali lagi, gue jadi ban keempat lo di bajai, mau lo? Tuh, jadi supir bajai itu adalah cemberut. Harusnya senyum nih, senyum. Kutu, berhenti. Itu di depan ada pelanggan. Berhenti kan? Ya, ada penumpangnya. Ibu, nggak apa-apa bu. Kita berdua mau turun kok. Ibu naik aja. Iya, nggak apa-apa Bu, naik aja. Iya, Vio. Kok lo tega sih? Lo nggak kasihan tuh sama ibu-ibu itu tuh. Belanjanya banyak banget tahu. Kita kan cuma bawa tas doang ya Julia ya. Kecilan sih ya bang. Berapa bang? Gratis Bu, for free. Ini bajai amal Bu. Julia! Gratis ya? Iya. Tuh, hati-hati ya. Bawa ibu ini. Dah. Dah. Bu. Udah ya, Bu? Gimana mas, mau nambah? Oh, enggak. Udah, makasih. Enak banget tuh makanannya sampai ludes gitu. Ini anak ibu? Iya, anak ibu ada 5. Waduh, semuanya sekolah, Bu? Ya, boro-boro sekolah. Mereka pada bantuin ibu semua. Bapaknya nggak tahu pergi kemana. Ibu mau sekolah. Bu, aku mau sekolah. Biaya sekolahnya aja mahal. Boro-boro buat sekolah. Sekarang ibu udah nggak sanggup deh. Seharusnya sih untuk sekolah itu ya disanggup-sanggupin, Bu. Kalau bulanannya sih saya sanggup. Masuknya itu yang mahal. Wap, Masa mau kasih ke mereka sih? Buruan, cepet. Jadi begini Bu, kita kemarin tuh habis konser amal. Jadi kita udah ngumpulin dana-dana gitu Bu. Nah sekarang saya di sini juga ya untuk sekalian untuk memberikan dana kepada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Ya dan sebagian dana juga untuk membangun perpustakaan di daerah sini Bu. Jadi tolong Ibu jangan lihat jumlahnya, tapi tolong lihat niatnya ya Bu. Semoga uang ini cukup untuk membiayai sekolah anak-anak Ibu. Ibu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aduh, Bu, makasih. Ya, jangan dicium ya. Adik udah baik, ganteng lagi. Udah kayak malaikat aja. Makasih ya, Dek. Makasih. Ih, yang kayak malaikat tuh saya, Bu. Angel. Udah, diam. Ya, udah, tolong diterima uangnya, Bu ya. Ya Allah, Dek. Saya terima kasih banget ya, Dek. Terima kasih banget. Udah, aku bisa sekolah lagi.
sekali lagi. Ayo dek, kamu ucapin terima kasih sama kakak-kakak ini. Terima kasih, kakak. Ah, iya, kamu juga harus bilang terima kasih sama kakak ini. Cium tangan ya, harus cium tangan sama dia. Ya. Ya, itu terima dong. Ya, pintar. Terima kasih, kak. Ya, diterima. Iya, ini kamu sumpah. Terima kasih. Iya. Oh, kamu juga nih pintar nih. Iya. Nggak habis-habis sih. Ya, ntar kalian bisa sekolah ya. Aduh, ini kamu sumpah. Ya udah kalau gitu kita permisi dulu ya, Bu. Kita pulang duluan. Iya, terima kasih ya dek. Iya. Leo, kok perabotannya banyak banget gini sih? Aduh, Kanina, ini cara makan putri raja. Dan Kanina itu harus mengalaminya sekali aja. Biar Kanina tahu, sekalian memperdalam peran Kanina sebagai Cinderella gitu loh. Terus gimana nih cara makainya perabotan segini banyak? Oh, itu gampang. Kita mulai aja dari yang paling luar. Oke, makanan pertama, pakai garpu dan memakai sendok. Dan itu jaraknya harus jauh dari piring. Kamu tuh pinter banget sih, Maya. Pasti sering ngajakin cewek kesini ya. Ya, beginilah resikonya jadi orang ganteng. Apaan sih? Udah, mulai aja yuk. Nih, ayo kita mulai. Dari yang ini ya. Nih, yang ini ya. Oke, Dari yang itu. Coba buka naskahnya. kan ini jadi Cinderellanya, aku jadi pangerannya. Iya, mau jadi apaan lagi? Malam ini begitu indah, wahai pangeranku. Apakah ini akhir kisah kita? Malam ini mungkin akhir dari pencarianku. Tapi inilah awal dari cerita kita. Karena aku telah jatuh cinta. Cecil? Loh, kok Kak Cecil ada di sini? Bagus ya. Semua aja lo rayu-rayu, Meo. Semua aja lo speak-speak, semua aja lo ajakin ngedate ya. Iya. Aduh, Kak Cecilku yang cimit-cimit. Romeo di sini bukan pacaran kok. Romeo sama Kanina ini cuman latihan drama doang. Iya, nggak lebih kok. Dan Kak Cecil itu tetap number one di hati Romeo. Apa? Romeo, tiap malam lo BBM-in gue. Lo bilang gue paling penting di hati lo. BBM-in lo tiap malam. Buat lo bidadari itu buat gue. Buat gue. Gak usah deh lo. Ya buat gue lah. Romeo? Romeo? Loh, kok semuanya ada di sini? Kurang ajar lu ya. Lu bilang ini tempat yang spesial buat kita berdua. Cik, kapan dia bilang gitu ke Allah? Pasti setelah dia bilang ke gue duluan. Mil bilang ini tempat buat ngelamar gue di suatu hari. Jaga tuh omongan ya. Dan kegeran deh lo. Lu ya yang keganjenan. Lu tuh yang keganjenan. Stop, oke, stop. Di sini gue posisinya yang pertama. Yang pertama. Halo. Maksudnya yang pertama ditinggalin gitu. Apa sih? Lo tuh yang apaan? Udah deh, jangan keganjenan. Gak mungkin Mio suka sama lu berempat. Udah dong, udah woi. Kalian juga gak mungkin kok yang suka. Sebentar nggak? Inga beneran mau nyanyi nggak? Iya, kata Mini Pau Inge udah boleh nyanyi. Oh, sakti banget Mini Pau Inga. Ya dong. Pelayannya mana Inga? Enggak. Darwin beli minum dulu ya. Inga mau apa? Apa ya? Gak ada menunya lagi. Ntar, inget aja Gigi dulu. Gigi? Gigi siapa nggak? Gigi.
Inge enaknya pesan minum apa ya? Nah, kata Gigi, biar suara Inge bagus, Inge minum chamomile tea. Oke deh. Ingat tunggu sini ya, Nggak? Iya. Nih nggak, teh kamu. Yeay, asik. Kalau gitu, Inge sekarang nyanyi ya. Darwin, tutup mata dulu dong, 2 detik aja. Cepet. Tutup mata. Iya. Satu, dua. Udah belum nggak? Udah, Udah. siap. Bintang kecil di langit bersinar kelap-kelip seperti Darwin lucu bermata sipit unyu. Bintang kecil di langit, ayo sini dong kamu. Ternyata Inge jago lip sync ya. Seriusan? Lip sync itu artinya suara Inge bagus kan? Ah, bukan Inge. Itu lip sync tuh yang kamu nyanyiin tadi. Suara Julia bagus ya. Hah? Gak mungkin Mio suka sama lu. Tampang lu tuh yang abstrak. Hidung lu tuh yang palsu. Enggak, pokoknya udah. Mio buat Stop. Aduh, kakak ini gimana sih? Kakak ini semuanya udah gede. Masa nggak punya urat malu sih? Malu nih. Di kafe semuanya banyak orang ngeliatin kakak cuma berantem doang. Oke, gini Mio, oke. Kamu harus tentuin siapa yang mau kamu pilih di antara kita. Karena gue nggak mau lo mainin. Iya, gue juga. Oke. Cepetan. Sabar dong. Begini aja. Kita bikin jadwal aja gimana ya? Atur jadwal, maksudnya? Jadi gini, semuanya jangan pada emosi ya. Emosi jangan ya. Oke, kita di sini keep slow, oke? Nih ya, jadi kita atur jadwal. Kak Cecil ini menjadi kakak Senin, gimana? Dan Nona cantik ini menjadi Nona Selasa. Dan kakak bidadari ini menjadi kakak bidadari Rabu. Dan gadis cantik ini menjadi gadis Kamis. Dan ini Raden Ajeng Jumat. Gimana semuanya setuju? Pasti setuju dong, iya dong ya. Oke juga tuh. Oke dong, ya. Ya aku sih oke, fine aja. Ya, oke. Fan aja kita. Kak Cecil, gimana? Oke ya? Ya, oke, fine. Kita juga oke. Iya, gue sih fan aja. Jadi kan kalau kayak gini kita nggak usah berantem lagi. Kayak gini kan malu juga. Iya juga sih. Sekarang Romeo udah boleh kan? Latihan acting lagi sama Kanina ya? Oke. Boleh? Oke deh. Dadah. Maafin gue ya, tadi udah ngomongin Iya. Begitulah Kanina ceritanya menjadi orang yang paling ganteng. Mio, kamu tuh kecil-kecil udah playboy ya? Kanina jangan marah dong. Oh ya, asal Kanina tahu, Kanina itu paling spesial di mata Romeo. Sampai-sampai nih ya, jadwal Romeo hari Sabtu itu Romeo kosongin. Karena Romeo kepingin banget
Kanina tuh menjadi cinta di malam minggu Romeo. Kamu nih mesti dikasih pelajaran ya, Mio. Oh, bagus dong. Biar Romeo pin. Aduh. Ya, sebelah sini lagi. Jangan. Aduh. Sakit Kanina. Aduh, Kanina. Kita pulang, ayo. Udah lagi nggak apa-apa. Udah Ruin nggak boleh ngomong dulu. Inge malu ketahuan nipu. Mau minum dulu, biar gak malu melulu. Kok Inge malah pantun sih? Udah belum minumnya? Kalau udah Inge nyanyi lagi ya. Tapi jangan lip sync. Inge nyanyi? Iya nyanyi. Ya Inge kan anggota Lollipop, jadi nggak masalah dong kalau Inge nyanyi, ya kan? Iya, nggak masalah kok, nggak masalah banget, iya. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Bintang kecil di langit bersinar kelap-kelip seperti Darwin lucu bermata sipit unyu. Bintang kecil di langit, ayo sini dong kamu. Tuh Inge bisa nyanyi. Dari suka? Suka banget Inge. Makasih ya, lagunya lucu loh. Inge terharu, Inge gak nyangka. Inge bakal cerita ke Mini Pau Inge. Oh ya nggak? Bilang juga kamu ingin Pau Inge. Kalau Darwin mau sering-sering ajak Inge makan. Nah, tenang aja, nggak bakal lupa. Inge kasih tahu nanti. Hah? Sering-sering ajak makan? Iya. Nggak apa-apa kan nggak? Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Jantung Inge kumat lagi. Aduh. Kuping gua aduh sakit banget ini habis dijair sama Kanina. Aduh. Mudah-mudahan aja besok nggak bengkak. Kalau bengkak, kuping gua bisa kayak kuping gajah. Nggak mau gua. Bang Didi, nasib lu tuh ya emang malang banget. Pagi lu jadi apa? Bawa odong-odong, terus malam lu bawa bajai. Jual bibir hitam ya. Daripada lo ketawa ngakak, mendingan lo bantuin gua nih. Lu cari nih yang punya bajai siapa, terus ada di mana. Ya, lo kan jago tuh nyari-nyari orang ya, apalagi nyari masalah, lo paling jago. Lo cari yang punya jabai di mana. Cari aja sendiri. No, tarik aja no pakai bajai no, sekalian nyari orangnya. Sementara gue berhasil ngedate sama Kanina. Aduh. Bang Didi. Tuh ya, emang ya nasib kita berdua emang kayak langit dan bumi. Ketawa lo gak enak, lebay, serius gue. Lebay ketawa lo deh. Lu juga lebay. Bang Didi, emang lu tuh cocok banget jadi tukang bajai. Orang muka sama bajai aja itu ya 11-12, mirip banget. Lihat, kondisinya bajai mukanya hancur dan tidak rata. Sama kayak mukanya Bang Didi. Lihat jidatnya, wah, jenong kayak ikan lohan. Ngeselin ya anak. Sini lu, udah sini lu. Gua ajar lu. Lah. Wah, rese nih anak. Wah. Sini. Woi. Sini lu. Sini
nggak lo? Sini. Lo yang ke sini apa gue yang ke situ? Gue yang ke situ, yang ke sini. Yaudah, gue ke sana, lo ke sini. Ya, 1, 2, 3. Oke. Wah, rese lo. Wah, lu bener-bener ngajakin gue bercanda. Tak. Gue terbalik ini bajai. Sini ya. Sini ya. Lu nggak mampu belinya. Dek, gue udah capek lari-larian. Sini. Emang lu doang? Gue juga capek. Ya udah, makanya ini kan tuntutan skenario nih. Udah ke sini. Emang penulisnya agak-agak. Dia nggak bikin kita capek sini. Jewer dikit-dikit aja, ya? Gitu. Serius ya? Dikit, serius. Jangan sampai gue ke situ terus lu gebukin gue. Enggak, kejewer doang. Bener ya? Capek kejar-kejaran mulu. Bener, ya? Penulisnya agak-agak nih. Sini, cepetan. Serius ya? Iya, dikit. Sini. Dikit ya. Oke. Ini disuruh nih skenario. Ya, gue juga udah capek. Udah lu jewer gue sekarang. Nek. Udah, puas. Puas. Emang penulisnya siapa sih? Jessica Ruby. Oke, berarti Jessica Ruby itu udah puas karena Puas. gua udah dijewer sama lu. Ya. Oke, Semua orang puas. oke, Ngeliat kita menderita. oke. Berarti penulisnya emang agak-agak. Silakan. Kan jadi enak. Nggak capek lari-larian. Kak Kelvin. Kak Kelvin. Buka pintu, Kak. Kak Kelvin. Iya. Apaan sih? Kak, cepetan ganti baju, pakai jas, biar ganteng. Hah? Mau ngapain jam segini? Lo gila apa? Mau foto keluarga? Yalah, banyak nanya sih kayak tamu. Cepetan. Ya ogah gue, enak aja. Ya, lo kasih tahu gue dulu lah mau ngapain gue harus pakai jas. Ya ampun, ini bukan Viola yang mau, bukan Viola yang nyuruh. Mau tahu siapa yang nyuruh? Siapa? Kak Nina. Hah? Kak Nina, iya. Kak Nina yang nyuruh aja, senyum, cengir. Buruan ganti. Tunggu bentar. Awas. Ya. Kalau Kak Nina yang nyuruh aja, cepet. Suruh apaan juga dia mau. Vio, ini mata gue kenapa harus ditutup segala sih ah? Bawel banget sih kayak nenek-nenek. Awas hati-hati, cebur basah ntar. Ya lo pegangin gue depanan dikit dong. Nih, pegangin, buruan. Lo gila deh, ini kolam renang nih ya. Ya tahu, naik. Hah? Aduh. Oke. Terus? Udah. Apaan ya? Sini. Aduh. Udah, Kak. Udah nih. Ya, benar. Maaf, Kak Kelvin. Coba sini. Sabar, jangan ribut. Iya, nih. Tara! Kau selalu mempermainkan hatiku hingga membuat diriku merasa tertipu. Oh, kau pun harus mengerti semua cinta yang ku miliki. Mungkin hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu, dan jangan pernah engkau siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari dirikulah yang ada di hatimu. Ini apaan nih? Ya, tadi kan aku udah latihan jadi Cinderella sama Romeo. Sekarang, giliran kamu latihan jadi pangeran sama aku.
Ya, ini kan demi keberhasilan drama sekolah kita juga, Vin. Menghiasi hatimu dan jangan pernah kau siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan Udah ya, pergi dulu. Dah, Prince Calvin, Princess Nina. Dadah. Iya, buruan. Mungkin hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu, dan jangan pernah engkau siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari diriku lah yang ada di hatimu. Oh hatimu. Pokoknya begitu si Badil datang sama temen-temennya. Bos, kok mereka nggak kebasahan sih, Bos? Derby diculik. Kamu yakin kamu mau nolong Derby? Yakin dong, semua orang itu harus saling menolong, walaupun orang itu benci sama aku.